Kabinet Sukiman Suwiryo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Tetapi, kabinet ini sebenarnya telah didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952. Susunan Kabinet Sukiman Suwiryo adalah sebagai berikut. Perjuangan Sukiman. Pada usia 29 tahun, ia lulus dari Universitas Amsterdam bagian kesehatan. Selama menuntut ilmu di negeri itu, ia mendalami masalah sosial, politik, dan kebudayaan. Karena kecakapannya, ia terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Tahun 1926, ia pulang ke tanah air dan membuka praktek dokter di Yogyakarta. Seiring dengan itu, ia terjun dalam perjuangan dengan memasuki Partai Sarekat Islam atau PSI, pimpinan SOS Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, dan menjabat bendahara selama 6 tahun. Bersama Haji Agus Salim, ia mengubah partai itu menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Partai ini merupakan partai politik tertua di Indonesia. Pada tahun 1930, setelah timbul perselisihan, dia keluar dari partai dan bersama Suryo Pranoto mendirikan Partai Islam Indonesia atau PARI. Partai baru ini tidak berumur panjang dan hanya bertahan hingga 1935. Meskipun demikian, cita-cita Sukiman untuk mendirikan partai politik Islam yang besar dan berpengaruh tetap menyala. Usahanya tidak berhenti. Pada tahun 1939, bersama Wiwoho, ia menghidupkan kembali Partai Islam Indonesia, disingkat PH. Dengan mengambil haluan serupa dengan partai terdahulu. Bersifat terbuka dalam keanggotaan, partai ini banyak menerima anggota dari organisasi lain, misalnya Muhammadiyah. Pada waktu itu, di samping adanya federasi partai-partai politik nasional, terdapat pula federasi dari semua pergerakan nasional dan federasi pergerakan Islam, yaitu MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Dr. Sukiman menjadi anggota penting federasi itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung sembari tetap memajukan Masyumi. Dan Dr. Sukiman meninggal pada tahun 1974. Masa muda Sukiman Wiryo Sanjoyo. Setelah Sukiman menyelesaikan pendidikannya di Boyolali, ia kemudian melanjutkan ke Stovia, Jakarta. Ia kemudian melanjutkan ke Belanda untuk memperoleh gelar dokter penuh. Sebelum melanjutkan studi ke Belanda, pada 1923, ia melangsungkan pernikahan dengan Kustami yang merupakan putri dokter keramat. Kota Yogyakarta menjadi pilihan Sukiman untuk memulai hidup yang baru bersama istrinya. Di Yogyakarta, ia bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Ketika bekerja di Yogyakarta, Sukiman mulai tertarik meneliti atau mencari tahu mengenai penyakit paru-paru. Pada masa dewasa, Sukiman adalah seorang dokter. Selama menjadi dokter, Sukiman mempunyai patokan bahwa beliau tidak akan menggantungkan hidup atau bekerja dengan pemerintahan Hindia Belanda. Beliau akan bekerja sendiri untuk mengabdi kepada bangsanya. Karena tekad itulah, maka beliau tercatat sebagai dokter yang pertama di Indonesia menebus pada pemerintahan Belanda untuk membuka praktik sendiri. Sukiman mendirikan poliklinik
yang dalam operasionalnya lebih mengutamakan kemanusiaan, yakni membantu masyarakat yang susah dan menderita. Bagi yang mampu, tidak ada persoalan karena mereka dapat membayar. Tetapi bagi yang kurang mampu, boleh membayar belakangan dan dicicil sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan bagi yang betul-betul tidak mampu, diambil kebijaksanaan dengan membebaskan dari pembayaran atau gratis sama sekali. Jatuhnya Kabinet Sukiman. Jatuhnya Kabinet Sukiman Suwiryo disebabkan adanya mosi tidak percaya yang diberikan kepada mereka. Mosi tidak percaya tersebut pemberian dari seluruh partai politik atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing, Mutual Security Act atau MCA. Kabarnya, kabinet ini menandatangani sebuah perjanjian dengan MCA dari Amerika Serikat terkait persetujuan bantuan ekonomi dan senjata. Hal tersebut kemudian menjadi pemicu munculnya pertentangan dari Partai Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka tidak lagi mendukung kabinet tersebut. Sukiman terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 23 Januari 1952. Di samping itu, penyebab lainnya adalah semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya Kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat.